objek pengetahuan. Ya, kalau kayak gini-gini kamu nggak perlu mikir dalam-dalam lah. Yang bisa diketahui itu ya fenomena. Kenapa itu disebut fenomena? Ya karena baru di level fenomena. Lawannya fenomena itu kan nomena. Kalau nomena itu barang apa adanya, yang dasdi ansi tadi. Tapi yang bisa kamu ketahui itu levelnya adalah fenomena. Alam ya gejalanya. Alamnya sendiri kan kamu susah memahami. Yang kamu kepahami kan gejala alam. External world, dunia di luar kamu. Kemudian masa lalu. Masa lalu itu sudah lewat, tapi kan masih bisa kamu pahami. Masa depan. Masa depan kan belum ketemu, tapi kan kamu bisa memahami masa depan. Namanya pengetahuan prediktif. Ada temenmu sama pacarnya nginep di kamar berdua, pulang pagi-pagi. Terus muncul pengetahuan di kepalamu, Tenono, sebulan lagi mesti hamil gitu. Oh, itu kan munculnya pengetahuan bahwa temenmu tadi akan hamil. Itu kan pengetahuan tentang masa depan itu. Nah ya kan? Loh, pengetahuan ketika kamu ujian kok tiba-tiba telat, nggak bisa masuk, akhirnya waduh nggak bisa ikut ujian, maka mesti tidak lulus. Loh, kamu menyimpulkan tidak lulus itu kan namanya pengetahuan tentang masa depan. Jadi kalau ada orang tanya kamu, Mas bisa tahu masa depan? Tahu, gampang tahu masa depan itu, ya kan? Kalau nggak percaya, kalau bisa tahu masa depan, tahu. Contohnya, kalau kamu tak pukul mesti kamu marah. Nggak percaya antum. Nah, itu pengetahuan tentang masa depan. Ya itu maksudnya nggak sesederhana itu, tapi contohnya ngono. Yang keempat, nilai, values, etika, estetika, religiositas. Itu objek pengetahuan lah. Kamu sudah ngerti lah, ilmu agama kan sudah tinggi. Etika juga begitu. Begitu kamu masuk hidup dalam dunia sosial, pasti kamu sudah punya pengetahuan tentang nilai. Estetika juga begitu. Pengetahuan tentang keindahan, pengetahuan tentang seni. Estetika kebanyakan mendayagunakan otak mana? Kanan. Makanya sekarang orang sibuk mengaktifkan otak kanan itu. Saya tidak perlu dan tidak pernah minat untuk belajar mengaktifkan otak kanan. Tapi pengalaman saya ya, otak kananku ya kerja aja, itu nggak pernah diaktifkan. Atau memang harus diaktifkan, saya tidak tahu. Iya, saya tidak pernah diperintah atau belajar otak kanan. Katanya otak kanan itu kalau sudah aktif terus bisa membaca, matanya ditutup, itu pikir hubungannya apa? Berarti yang bisa mengaktifkan otak kanan itu para pesulap. Apa ya memang hanya untuk para pesulap? Otak kanan itu yang bikin saya misterius itu. Kok ujiannya malah ininya ditutup terus bisa baca dengan mata tertutup? Padahal setahu saya ya otak kanan itu kan ranah-ranah bangsane seni, estetika, agama dan kawan-kawan, imajinasi. Sementara yang kiri ngomong eksak-eksak. Tapi sekarang itu harus diaktifkan. Kamu kan nggak perlu mengaktifkan otak kanan, kan sudah punya sense of estetik kan. Suka dangdut, siapa yang suka dangdut di sini? Iya. Suka, ya kan kelihatan gitu. Suka rock, blues, jazz, ya kayak kamu kan suka. Nonton TV, nonton film. Tadi tak pameri, kamu baru dengar besok ada nonton film aja. Wah lumayan nanti ada film. Itu kan sense of estetik. Jadi nggak perlu capek-capek diaktifkan lah, asal kamu tekun aja aktif sendiri kok itu. Ya memang untuk otak kanan kamu cara berpikirnya nggak harus monoton serius. Karena orang yang otak kanannya nggak terlalu aktif biasanya diajak guyon susah. Ya kan, diajak nyantai susah. Pokoknya orangnya serius, susah diajak ngomong. Kalau ditanya pokoknya rasional terus jawabannya, nah itu nggak enak. Mau kemana mas? Mau ke depan. Dari mana? Dari belakang. Ayolah. Itu kan rasional, cuma nyebeli. Iya. Masuk akal dari belakang. Oh ke depan. Kok jalan aja mas? Emangnya mau merangkak? Jawabannya itu mesti nyebeli.
Iya. Otak kanannya nggak jalan. Ya estetik lah. Kadang-kadang kalau diajak guyon, waktunya orang guyon dia serius, waktunya orang serius dia ketawa-ketawa. Susah ya kan? Otaknya nggak imbang. Orang ketawa sudah lama selesai, dia baru ketawa belakangan. Kalau dia, ya. Yang kelima, mind, dimensi psikis, dimensi dalam. Pikiranmu itu harus dibangun. Philosophy of mind itu kalau buku-buku filsafat itu bisa tebel segini. Karena memang mindnya manusia itu luar biasa. Pikiran itu luar biasa. Ya nanti kamu pelajari sendiri. Luar biasanya pikiran tidak harus kayak Deddy Corbuzier yang bisa membengkokkan sendok itu. Bukan di situ. Tapi tidak tahu, nanti coba dibaca Philosophy of Mind itu. Bagaimana dahsyatnya pikiranmu, bagaimana rumitnya untuk memahami gejala, memahami proses, memahami model dari pikirannya manusia. Akal itu tidak ada batasnya. Saya pernah sering ditanya orang, saya sering bilang berpikir itu bebas. Tapi kan terus dia bilang, tapi kan manusia terbatas Pak. Ada batasnya, iya. Ada batasnya, cuma batasnya itu tidak pasti dalam arti berpikir itu mungkin sekali waktu kita mentok. Ini batasnya sudah. Tapi besok ada fakta baru, maka yang semula batas bisa meluas. Itulah berpikir. Jadi kalau kamu bilang, tapi kan kita terbatas, ya. Tapi batasnya tidak mati. Batasnya itu selalu berkembang. Dulu orang, gimana ya bisa ngirim informasi dengan cepat? Dulu pakai burung, ya kan? Burungnya dilepaskan terus nyampe. Kurang cepat. Orang aja lebih cepat. Naik sepeda, naik itu, pakai sepeda. Itu kan jadi dari batas yang, itu batasnya cuma secepat-cepatnya burung kan cepat, lebih cepat. Pakai kendaraan, pakai pesawat, pakai itu sudah pakai pesawat, lebih cepat. Berkembang lagi batasnya yang semula itu, tapi idenya mentok di situ. Tapi lama-lama ada email, ada SMS, ada. Zaman saya kecil mimpi membayangkan nelpon itu terus bisa ketemu orangnya, terus hello, orangnya senyum, kelihatan senyum, itu agak nggak masuk akal. Saya lahir tahun 70-an itu. Orang kampung itu lihat TV itu masih bingung, itu orangnya di sebelah mana ya? Masih belum muncul ide bahwa itu cuma gambar. Gelombang yang ditransfer terus jadi gambar. Ya kan? Mesti nyari, itu ada orangnya di dalam, ada mesti gitu. Main, coba. Dan main itu saya selalu bilang, main itu habit. Pikiranmu itu intinya adalah pembiasaan. Kamu biasakan dia kayak gimana, dia akan seperti itu, dan nanti seperti itu juga wajahmu. Kayak hidup, itu main. Kalau kamu biasakan diisi yang negatif-negatif, dia akan jadi negatif, dan pola hidupmu pasti akan juga negatif. Karena main itu nuntun perilakumu, ucapanmu, sehari-harimu. Kalau kamu isi barang-barang internet yang nggak beres itu, gambar lah, film lah, itu mesti dia akan terbiasa di situ. Dan dia akan kerja seperti itu. Perilakumu juga begitu. Coba yang sering diisi itu, lihat perempuan mesti pikirannya langsung mengarah ke situ. Keluar, aduh. Mesti yang dilihat pertama kan bagian yang itu. Kenapa? Karena referensinya ke situ semua. Terus, ya. Jadi itu main. Nanti dibahas di epistemologi. Meskipun saya tidak akan ngomong detail tentang philosophy of mind. Kalau memang kamu butuh, nanti kita khususkan ngomong philosophy of mind itu bisa 3-4 kali pertemuan. Sumber pengetahuan, ada otoritas, sense perception, reason, intuition. Otoritas itu siapapun yang kamu percaya. Sense perception itu indrawi, pengetahuan dari mata, dari mulut, dari hidung. Reason itu akal, nggak perlu dijelaskan. Intuisi sudah saya jelaskan minggu lalu, bagaimana mekanisme kerjanya intuisi. Kebanyakan kita pengetahuan itu datang dari yang nomor 1.
Level kedua dari yang nomor 2, level ketiga, nomor 3, yang terakhir baru intuisi. Kenapa saya sebut otoritas nomor 1? Karena pengetahuan sahmu dalam hidup itu kebanyakan percaya. Entah itu percaya dengan orang yang lebih tua, orang tua, guru, ustadz, buku, siapa aja. Isinya biasanya otoritas yang kamu percaya. Jadi dengan bahasa lain sebenarnya orang, kalau bahasa agama ada namanya taklid. Taklid itu sebenarnya niscaya dalam hidup. Kamu boleh dalam beragama anti taklid, misalnya saya tidak mau taklid. Tapi dalam prakteknya coba cek, tidak ada orang yang tidak taklid. Ya kan? Kamu kalau ke dokter pasti taklid di dokternya kan? Sakit pilek dikasih obat, kamu Pak saya tidak mau taklid loh. Ya kan? Sekarang ini ketika kajian filsafat kan kamu manut dengan yang saya omongkan. Kamu berani gak? Alah, tidak percaya. Ya coba nggak boleh, tidak apa-apa. Tapi kan mesti kamu percaya dan itu yang disebut taklid. Jangankan yang dunia human, dunia sains yang eksak itu kan taklid. Ya kan? Dulu orang percaya ketika ada klaim bumi itu datar, maka orang sedunia percaya bumi datar tanpa setiap orang meneliti datar benar apa enggak. Ketika orang bilang bumi itu bulat, kan kamu juga percaya bumi itu bulat. Kamu percaya internet, percaya buku, percaya ustadzmu, gurumu yang ngomong bumi itu bulat. Kamu pernah kok meneliti sendiri apakah bumi bulat benar ya? Jangan-jangan orang-orang itu bohong. Kan enggak, kamu percaya aja. Itu kan namanya taklid. Kalau nggak taklid ya kamu cek sendiri, kamu lihat sendiri, nyari apa keluar angkasa, dilihat dari luar, oh ternyata buminya bulat beneran. Itu baru namanya ittiba. Ittiba itu manut juga, tapi ngerti dalilnya. Apa yang lebih atas dari ittiba mana? Pokoknya ngerti dewe lah. Hakul yakin ngerti sendiri, nggak taklid. Nah itu berat. Coba dicek konstruksi pengetahuan yang ada di kepalamu. Saya yakin 90% taklid. Yang paling radikal misalnya Islam keras, yang harus Al-Quran dan hadis. Ayo kamu cek satu-satu yang dia bilang itu. Tanyaan kalau dia lagi ngapain, ayo pas gini ini sampean Qurannya mana, hadisnya mana. Mesti deh, ini sudah dibilang ini ustadz saya. Dadanya itu ketika ngomong ustadz saya itu berdoa ya. Taklid. Dan tidak salah kok kayak gitu, tidak perlu gengsi, manusiawi kok. Itu loh. Karena saya nggak bisa fikih, maka saya percaya pada Imam Syafi'i yang lebih ahli fikih daripada aku. Loh kan gitu, manusiawi. Jadi ngapain kok ikut-ikut Imam Syafi'i, ngecek Quran hadis sendiri loh. Waduh, ulumul Quran saya dapat C. Jadi ngecek Quran dewe daripada tersesat ndak karu-karuan wis aku manut wae sing ahli sapa. Kan gitu. Jadi manusiawi, kamu nggak perlu gaya Quran hadis dewe, kamu mata kuliah Al-Quran dapat berapa? Ya kan? Kalau nggak ada di Quran dan hadis, ijtihad sendiri Pak kualah. Usul fikih kamu dapat berapa? Sudah berapa kitab usul fikih yang kamu baca, mau ijtihad sendiri itu. Hadis, namanya penelitian hadis itu jelimetnya kayak gimana ya? Mahasiswa TH mesti ngerti kan? Ternyata orang-orang yang bilang kembali pada Quran hadis itu bekalnya cuma satu, Al-Quran dan terjemahan Al-Quran. Ya, rata-rata kan luar biasa nih. Ya, yang tadi saya bilang Sukri Mustafa itu, dia juga Al-Quran. Jadi umat Islam hanya wajib tahu 3 hal: Al-Quran, Sunnah, sama kamus. Itu aja. Ya, karena kalau nggak ada kamus bahasa Arab nggak bisa deh, bahasa ngerti Al-Quran sama hadis. Jadi cuma 3 itu: Al-Quran, Sunnah, sama kamus. Oke. Alat pengetahuan saya tidak perlu jelaskan satu-satu ya. Kemarin sudah ada panca indera, akal, nurani, naluri, intuisi, imajinasi. Daya gunakan 5 itu kamu akan jadi orang sakti. Ya kan? Indera ke-6 ada 6. Terus jenis pengetahuan.
Berarti kan jenisnya, pengetahuan sesuai jenisnya itu macam-macam. Cara treatmentnya tidak sama, karena modelnya juga semacam. Ketika di kepalamu sudah ada banyak akumulasi pengetahuan, ceklah satu-satu ini pengetahuan jenis apa. Yang paling banyak biasanya pengetahuan namanya pengetahuan biasa, ordinary. Biasa sudah, kamu nggak perlu mikir dalam-dalam. Ini sudah jam 8 pagi, perutku rujuk-rujuk ya. Ini kenapa ya ini? Kamu nggak perlu ke perpustakaan nyari referensi, nyari buku. Kamu nggak perlu bikin usul ke panitia. Gimana kita bikin seminar internasional, judulnya kenapa kalau jam 8 pagi perutku rujuk-rujuk? Itu namanya lapar. Ya kan? Kamu kan nggak perlu bikin seminar tentang lapar. Itu ordinary knowledge, pengetahuan biasa. Rambutku kok gatel luar biasa, ini kenapa ya? Ya kamu sudah seminggu nggak keramas. Itu ordinary. Tidak perlu kemantepan, mentang-mentang saya kan intelek Pak. Opo-opo harus di seminar ke, boleh referensi nulis buku. Tidak harus gitu kemantepan. Mentang-mentang belajar filsafat, opo-opo mau difilsafati. Filsafat teh anget. Oh. Filsafat roti bakar. Ordinary knowledge. Jadi kamu sudah paham kok, tambah harus dibahas panjang lebar. Jadi semua orang sudah tahu, sudah ngerti itu, tidak apa-apa. Yang kedua pengetahuan ilmiah. Kalau pengetahuan ilmiah itu gejalanya pasti tetap, cuma untuk memahaminya kamu harus ngerti polanya. Itu biasanya pengetahuan ilmiah. Alatnya ya namanya ya ilmiah. Metode ilmiah, hasilnya adalah ilmu. Fisika, matematika, biologi, itu pengetahuan ilmiah. Biasanya sifatnya eksak, pasti. Yang ketiga sebenarnya cabangnya pengetahuan ilmiah namanya pengetahuan teknologi. Isinya teknik. Gampang-gampangannya yang ilmiah itu ilmu murni, yang bawahnya ini ilmu terapan. Itu juga jenis pengetahuan. Teknik memperbaiki laptop, itu pengetahuan. Tapi teknologi arus listrik, nah itu kan teknologi, teknik. Jadi ada level ilmiah, ada teknologi. Itu jenis pengetahuannya beda, treatmentnya juga beda, pola alurnya beda. Yang keempat ideologi. Ideologi ini pengetahuan doktrinal. Biasanya isinya adalah reasoning plus juklak perilaku. Itu biasanya ideologi. Jadi ADART-nya apa? Harus diterjemahkan dalam sehari-hari kayak gimana, itu ideologi namanya. Aturan-aturan dasarnya gimana, kemudian cara menerjemahkannya dalam realitas gimana, itu biasanya pengetahuan ideologis. Kamu ikut organisasi apa aja, biasanya dia punya ideologi sendiri. Yang ikut organisasi ekstra, intra, atau apapun itu biasanya ada. HMI, PMII biasanya punya ideologi. Maksudnya dia punya perangkat berpikir dan berperilaku sendiri yang harus diikuti oleh anggota-anggotanya. Itu pengetahuan ideologis. Indonesia punya ideologi namanya Pancasila. Nah itu ideologis. Sifat kebenarannya intersubjektif. Itu sebenarnya sifatnya konvensional, kesepakatan bersama. Jadi orang Indonesia dulu sepakat pakai Pancasila. Tidak pasti benar, tapi itu jenis pengetahuan. Dulu disepakati Pancasila, apa nggak bisa diubah? Ya bisa aja, itu kesepakatan kok. Mungkin Indonesia sekarang nggak anulah. Ternyata Pancasila tidak terlalu berbau Indonesia. Burung Garuda itu ternyata tidak sangat Indonesia. Yang sangat Indonesia itu Komodo itu kan Indonesia sekali. Nah, sekarang lambang negaranya ganti gambar komodo misalnya. Tidak apa-apa, itu kesepakatan kok. Filosofinya ya filosofi komodo. Nggak tahu filosofi komodo itu apa. Kalau Pancasila kan enak. Filosofinya 17 Agustus 45, sayapnya 17. Sayapnya 17, ekornya 8. 17 Agustus. Pas burung Garuda. Kalau Amerika kan juga pakai burung Garuda, cuma pakai apa? Elang. Ya, elang itu kan nama dahsyatnya kan Garuda. Sama aja, cuma Amerika tidak mengkalkulasi sayap sama ekornya. Karena Amerika merdekanya 4 Juli
Kalau merdekanya 4 Juli, kalau pakai kalkulasi itu berarti sayapnya cuma 4. Kemudian ekornya 7. Susah nggak membayangkan bulu ekor kok lebih banyak daripada bulu sayap itu. Jadi sama Amerika nggak dihitung. Indonesia yang lumayan, karena merdekanya bulan-bulan tua berarti sayapnya pas. Untung nggak 1 Januari. Ya. Kalau 1 Januari kan sayapnya siji terus ekornya 1. Ya, susah itu. Oke. Ya. Nggak tahu ya sayapnya 1 ekornya 1 itu burung apa. Ya lah. Saya ngerti kok kamu ketawanya lama itu karena pikiranmu sudah bisa ditebak. Isinya tidak jauh dari laptop. Oke, yang kelima pengetahuan filosofis. Cirinya kayak kemarin ada berpikir yang radikal dan universal dan mendalam, sistematis. Kemarin sudah saya bilang ini ciri-ciri pemikiran filosofis. Yang jelas filsafat itu ingin komprehensif, meluas dan juga radikal dan mendalam. Jadi luas dan dalam itu maunya filsafat. Luas itu berarti semua variabel yang berhubungan ikut. Mendalam itu berarti inti dan hakikatnya ketemu. Itu pemikiran filosofis. Jadi tidak parsial melihat realitas dan tidak dangkal. Itu maunya filosof. Jadi kan di TV sekarang kan banyak orang yang cara berpikirnya artifisial, dangkal, tidak komprehensif. Membela kelompoknya aja itu namanya tidak komprehensif. Hanya melihat tampilannya aja itu namanya dangkal. Karena kadang-kadang di balik tampilan ada makna yang lebih dalam. Nah itu filosofis. Yang terakhir yang lebih abstrak lagi, lebih jelimet lagi adalah pemikiran level mistik atau agama. Ini lebih rumit. Kalau filosof, filsafat itu parameternya jelas. Logika itu kan tegas. Tapi kalau mistik, agama tidak bisa. Yang subur bilang saya begini karena ada bisikan dari, itu kan membuktikannya susah. Yang bisikin siapa, yang siapa juga susah. Jadi mistik agama itu lebih susah dijangkau. Karena itu banyak yang bilang agama itu wilayah kepercayaan. Jadi bukan masuk akal atau tidak masuk akal, tapi kamu percaya atau tidak percaya. Kalau nggak percaya tinggal aja, kalau percaya ya ikuti. Itu kebanyakan agama. Mistik kan juga begitu. Maka debatnya yang subur sama Adi bin Samud itu nggak ada jelundrungannya karena beda jalur. Yang satu pinginnya pakai agama, yang satu pakai nalar mistik. Dua-duanya sebenarnya wilayah abstrak dan beda jalur, sehingga nggak karu-karuan. Kita kan maunya menjudgementnya pakai rasio dan nggak nyambung sudah. Ditambah lagi pakai hukum. Dua-duanya lapor polisi dan saya yakin polisi itu bingung ya. Ya kan, kalau Adi bin Samud dilaporkan, yang subur dilaporkan, itu polisi ini mesti bingung. Saya disantet oleh yang subur, itu mesti membuktikan bahwa itu santet kan susah juga. Meskipun Indonesia sekarang bikin undang-undang santet. Nah itu ya susah. Misalnya kamu tak ancam, kamu kok nyalain aku, awas kapan-kapan ketemu tak sikat kamu. Besok kamu sakit, padahal mungkin sakitmu gara-gara masuk angin atau apa. Wah, disantet ini mesti. Terus kamu bisa ke polisi kan, kemarin dia ngancam saya, sekarang saya flu, berarti dia nyantet saya itu. Ya kan, terus apa ya gitu. Apa terus polisi mau bikin kalau teroris kan densus, mungkin santet dia bikin detasemen khusus bagian santet. Isinya para pemburu hantu, bangsa gitu-gitu, nanti bagian ngecek. Kalau mau gitu. Dan memang parameternya susah. Oke, jadi perhatikan level pengetahuan ini ya. Karena ini berguna. Banyak orang diskusi dan tidak karu-karuan diskusinya karena level pengetahuannya campur, nggak jelas. Kamu mau ngomong level hukum apa level etika? Kalau hukum itu tegas dan pasti, kalau etika itu pertimbangan nurani moral, itu filosofis. Kalau mau ngomong ideologis apa ilmiah? Kalau ilmiah ya pikiranmu harus mau diuji, dikritisi sesuai parameter-parameter ilmiah. Tapi kalau ideologis ya tinggal dicari relevansinya dengan ideologi. Cuma itu aja. Cuma kadang-kadang orang nggak bisa membedakan ini, terus
diskusi nggak selesai. Jenis pengetahuan ada biasa, ilmiah, teknologis, filosofis dan macam-macam. Ini proses lahirnya pengetahuan. Ini baru pengantar aja. Jadi hari ini target saya adalah kalian ngerti, oh itu besok yang akan kita bahas, isu-isunya. Jadi lahirnya pengetahuan ada model non ilmiah, ada model ilmiah. Kita di kampus terbiasa menganggap bahwa yang benar itu selalu yang ilmiah. Tidak pasti. Dalam kenyataan sehari tidak selalu yang benar. Apalagi kalau saya pakai istilah bukan yang benar, yang bermanfaat, tidak selalu yang ilmiah. Makanya nanti ada filosof namanya Karl Popper yang bilang bahwa banyak hal yang secara ilmiah dia meaningless, tidak bermakna, tapi fungsional dalam hidup. Seperti agama itu kan, dia meaningless. Kalau masuk ke dunia ilmiah itu dia meaningless, nggak bisa diukur secara eksak parameternya, tapi fungsional. Gara-gara ada agama kan hidup kita jadi tertib, jadi nyaman, jadi tentram, jadi damai. Itu kan fungsional, meskipun dia tidak bisa diukur secara ilmiah. Itu katanya Karl Popper. Yang non ilmiah apa aja? Yang pertama jelas yang tidak ilmiah itu penemuan kebenaran secara kebetulan. Nah kan ini bahasa Indonesia itu kan luar biasa. Ada kebenaran, ada kebetulan. Kalau di Jawa saya tidak tahu. Kebenaran itu kebetulan ya. Iya, kalau di Jawa kebenaran itu kebetulan. Jadi podo. Kalau benar ya benar. Tapi di Jawa ada benar, ada benar, saya bilang dulu. Itu lebih rumit konsepnya. Kalau benar itu pas kalkulasinya, kalau benar itu tidak, lebih luas daripada benar. Benar itu kalau bobotmu 80 kilo, kemudian saya ngomong kamu gemuk sekali, itu benar. Tapi kalau terus kamu tak panggil gendut, itu tidak benar. Mungkin dia tersinggung gara-gara tak panggil gendut, tidak pas. Kalau ada temenmu cuek, hitam, rambutnya keriting, kemudian kalau ngomong nyebeli, itu kan ketika kamu bilang hitam, keriting, sini, itu manggil kan dia. Kamu bener loh, kalau kamu kok sama temennya kok gitu. Loh, saya ngomong kebenaran ini. Itu kamu bisa tawuran gara-gara itu kan. Ini kebenaran, kan dia memang kritik, tak panggil kritik kok marah, berarti kamu tidak setuju dengan kebenaran, itu harus ditegakkan. Tidak pas itu. Namanya kalau orang Jawa menyebutnya tidak benar, kalau bahasa filsafat tidak wisdom. Socrates itu tidak pernah nyalain orang. Jadi dia selalu wisdom. Ada cerita bagus dari Socrates, tidak apa-apa. Cerita mungkin bagi teman-teman biar nggak suka dengan gosip, namanya triple filter. Jadi lapisan 3. Jadi kalau ada temanmu mau ngomong gosip, dia harus kamu uji dulu dengan namanya triple filter. Jadi suatu ketika ada temannya Socrates datang ke dia. Jadi dia datang ke temannya, terus dia ngobrol, Socrates, saya mau cerita sesuatu nih, ada gosip menarik tentang murid-muridmu. Kan Socrates punya banyak murid. Terus Socrates bilang, sebentar, sebelum kamu cerita tentang muridku, jawab dulu 3 pertanyaanku. Yang pertama, apa yang kamu omongkan itu sudah pasti benar? Jawabnya dia, ya enggak tahu saya pastinya. Ini kan cuma gosip. Ya dipastikan juga susah. Yowes, berarti tidak pasti benar. Yang kedua, apa yang mau kamu omongkan ini tentang hal-hal yang bagus? Yo, enggak lah. Gosip itu kan mana ada. Gosip itu biasanya tentang hal-hal yang jelek. Yowes. Pertanyaan ketiga, apa yang mau kamu omongkan ini ada gunanya buatku? Jawabannya tidak tahu saya. Ya omong cuma gosip itu. Ada gunanya apa enggak ya enggak ngerti. Nah, terus maka Socrates berarti kesimpulannya, kamu mau ngomong sesuatu yang tidak pasti benar.
tidak baik dan tidak pasti berguna buat aku. Makanya daripada kamu capek-capek ngomong yang lain aja. Itu strategi untuk menghindari gosip. Itu namanya triple filter dari Socrates. Jadi disaring. Jadi strategi dari Pak Yai nyuruh kamu wala yastab ba'dun ba'dun. Ada tekniknya ngambil dari filsafat. Agama biar teorinya. Oke, kebetulan jelas bukan kebenaran. Kenapa? Ya karena tidak bisa diulang. Saya waktu pakai HP ini kok banyak cewek-cewek mendekat ya. Nah, kan nggak bisa. Kamu menyimpulkan berarti HP ini berhubungan dengan banyak cewek, besok tak bawa lagi. Nggak bisa, kamu nggak berani menyimpulkan gitu. Kenapa? Karena kamu tahu itu cuma kebetulan. Jadi kalau deket kamu, hatiku kok tentram ya. Kalau pacarmu bilang gitu, dicari itu kebenaran atau kebetulan. Kalau kebetulan itu kadang-kadang nggak gitu. Kalau kebenaran selalu begitu. Tapi kalau kebetulan, ya kadang jengkel juga, kadang marah, nggak tindak, itu berarti kebetulan aja. Karena pas lagi seneng kamu tentram dekat dia, kalau ditagih meraktir baru, aduh. Jadi kebenaran bukan itu non ilmiah, tapi ada kalanya kebetulan itu pas. Gitu loh. Dia tidak bisa dipedomani secara ilmiah, tapi dia kadang jadi sumber kebenaran. Kebetulan. Ya kan? Ya banyak kebetulan yang oh iya ternyata itu. Kamu misalnya lagi nyari jalan keluar apa gitu, dipikir nggak ketemu, di jalan, wah kebetulan ketemu kamu. Sejak tadi saya mikir kemana saya harus utang ini. Kebetulan kan? Tapi itu benar kamu ketemu dia, akhirnya kamu dapat utang, kan jadinya kebenaran. Jadi kebetulan itu sumber kebenaran, cuma dia non ilmiah. Disebut non ilmiah karena ketika dia non ilmiah maka sifatnya tidak universal, tidak berulang dan tidak prediktif, tidak bisa dipakai untuk memprediksi masa depan. Tapi ada kalanya dia juga benar, tapi tidak ilmiah. Yang kedua, akal-akalan, a priori. Jadi tidak melihat realitas, pokoknya diolah sendiri pakai pikirannya. Nah itu bisa jadi kebenaran, direka-reka pakai akal, tapi sering juga menyesatkan. Akal-akalan. Solusi untuk menyumbal di situasi lumpur itu kita harus bikin cor yang besarnya sekolahan ini, kemudian itu kan akal-akalan, kira-kira prakteknya gimana juga tidak tahu. Itu bisa jadi kebenaran. Itu kan dirumuskan dari akal, direka-reka sendiri, hasilnya bisa benar kok. Akal-akalan kamu sebenarnya nggak ngerti teknologi HP. Begitu HP-mu kecemplung, ini biar caranya dijemur aja dulu. Jemur nggak bisa, kamu semprot, kamu kipasin. Itu kan reka-reka akalmu. Tapi kadang-kadang jawaban ternyata nyala. Kayak tipmu atau radiomu disetel nggak nyala, kamu pukul. Oh, bunyi sekarang. Itu loh. Dengan reka-reka kamu pukul-pukul kan di akalmu bilang ini mungkin ada komponen yang geser apa biar kembali ke asalnya, dipukul aja. Nanti wah kembali. Nah, itu kan benar ternyata bisa bunyi, tapi kan kamu nggak bisa berpedoman dengan itu. Tapi akal-akalan pas. Sehingga kan sering itu kan kalau ada TV begitu dilihat, gambarnya jadi kecil, dipukul, besar lagi, kecil lagi, pukul lagi. Ya, sering kayak gitu kan kamu nggak? Itu pengalaman universal berarti di mana-mana. Oke, yang ketiga kebenaran intuitif. Intuisi, kemarin saya jelaskan panjang lebar itu. Jadi ketika tak kasih contoh intuisi yang agak ilmiah. Kenapa kok Newton itu menemukan hukum gravitasi ketika melihat apel jatuh? Dan itu ketika dia sudah mahasiswa. Kenapa kok muncul, sejak kecil sampai dia
sebelum menemu apel itu nggak pernah lihat barang jatuh. Kok baru apel jatuh itu muncul idenya? Itu intuisi. Jadi akumulasi pemikiran bawah sadar yang muncul kembali ke atas secara tidak disengaja, disambungkan sama konsep-konsep di pikirannya selama ini, lahirlah hukum gravitasi, bahwa setiap barang jatuhnya ke bawah. Semua orang juga ngerti kalau setiap barang jatuhnya ke bawah, sejak zaman Nabi Adam sampai zamannya Newton. Tapi Newton yang bisa merumuskan namanya hukum gravitasi. Nah, itu polanya cenderung agak intuisi. Kamu mikir ujian, kamu tidak belajar, tapi dipikir nggak ketemu-ketemu, tiba-tiba iya saya ingat dosennya di rumah bilang ini pas. Itu sebenarnya intuisi. Kuncimu hilang, kamu cari sampai stres nggak ketemu-ketemu, terus waktu sholat kenal, oh iya. Ya, intuitif, wahyu, ilham itu sejenis intuisi. Jadi munculnya nggak disengaja sudah. Tapi itu sebenarnya data sudah ada di bawah sadarmu. Ya kalau wahyu kita yakin itu sumbernya tidak dari bawah sadar tapi dari Allah. Tapi modus operandinya itu sama. Makanya sama Nabi itu kita percaya atau tidak percaya. Karena yang ngalami langsung itu Nabi. Tidak bisa dibuktikan objektif. Sehingga percaya pada Rasul dan kitab suci itu termasuk rukunnya iman. Kamu disuruh percaya. Karena susah. Saya tidak percaya apa Nabi dapat wahyu beneran. Tidak ada. Kamu cari rekamannya juga tidak ada. Ya kan? Dulu waktu Nabi di Gua Hiro kan nggak ada CCTV-nya. Jadi waktu dapat wahyu kan, kalau ada CCTV-nya kan enak. Loh itu kayak kamu lihat dunia lain itu loh orang. Ada suara mendekat kan itu terus. Enggak ada buktinya. Kamu ada percaya apa enggak? Kalau enggak percaya ya sudah. Kalau percaya percayalah. Kalau ingin selamat percayalah, kan gitu. Itu pengetahuan jenisnya intuitif. Yang D coba-coba itu trial and error. Trial and error. Yang sering lah kita tiap hari. Kalau ini cocok enggak? Oh enggak cocok. Kalau gitu ini, oh enggak cocok. Nah, itu trial and error. Itu kadang ketemu kebenaran juga. Meskipun dia tidak ilmiah. Yang kelima tidak ilmiah juga, menemu kebenaran lewat kewibawaan.